Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat, salam dan bahagia. Berikut ini adalah tugas koneksi antar materi saya. Perkenalkan, nama saya Rati Kurniasi, CGP Angkatan 7 dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Kesimpulan pemikiran KHD. 1. Pendidikan merupakan tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Yang kedua, pengajaran merupakan proses dalam memberikan ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir maupun batin. Yang ketiga, pendidikan berpusat pada siswa. Guru menghamba pada murid. Dalam proses pembelajaran, siswa diberikan kebebasan untuk memperoleh pengetahuan dengan tuntunan dan arahan dari pamong atau guru. Yang keempat, trilogi pendidikan. Ing ngarso sung tulodo. Guru harus mampu membagikan teladan yang baik kepada muridnya. Ing madyo mangun karso. Guru harus mampu membangkitkan motivasi dan dipuri handayani. Guru harus mampu memberikan dorongan dan tuntunan kepada siswa untuk mencapai kekuatan kodratnya. Yang kelima, pendidikan menuntun kodrat keadaan anak. Kodrat anak terbagi menjadi dua, yaitu kodrat alam yang mencakup sikap dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Hal ini juga berkaitan dengan minat dan bakat siswa. Yang kedua, kodrat zaman, berkaitan dengan isi dan irama. KHD menjelaskan bahwa didiklah anak sesuai dengan zamannya, di mana saat ini pendidikan menekankan pada keterampilan abad 21. Dan yang terakhir adalah budi pekerti yang disebut juga dengan karakter atau watak yang merupakan hasil perpaduan antara cipta, yaitu kognitif, karya psikomotorik, dan karsa, yaitu afektif. Refleksi diri sebelum mempelajari filosofi pemikiran KHD. Sebelum saya mempelajari filosofi pemikiran KHD, saya berpikir bahwa pembelajaran berpusat pada guru. Saya tidak pernah membuat kesepakatan kelas sebelum memulai pembelajaran dan tidak pernah memperhatikan rasa khawatir maupun harapan yang dirasakan oleh siswa dalam pembelajaran. Saya hanya mengukur aspek kognitif saja dan hanya fokus pada KKM tanpa memperhatikan proses pembelajaran dan refleksi untuk perbaikan. Perintah dan pemberian hukuman kepada siswa saya ambil sebagai langkah mendisiplinkan siswa tanpa memperhatikan penyebab terjadinya masalah tersebut. Lalu, apa yang berubah dari diri saya setelah mempelajari modul 1.1 filosofi pemikiran KHD? Yang berubah dari diri saya setelah mempelajari modul filosofi KHD ini adalah pikiran dan perilaku saya. Berikut ini adalah pemaparan hasil perubahan pikiran dan perilaku saya. Perubahan pikiran. Sekarang saya sudah mengalami perubahan pikiran, yaitu mengenai pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan guru sebagai fasilitator dan mediator. Guru bukanlah satu-satunya sumber belajar bagi siswa. Menjadikan siswa sebagai subjek dalam pembelajaran, serta pembelajaran yang menekankan pada minat, kebutuhan siswa, serta menggunakan model dan metode yang dapat menggali potensi siswa. Selanjutnya, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, sekarang saya membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu dan menanyakan harapan serta kekhawatiran siswa terhadap materi dalam pembelajaran di pertemuan tersebut. Hal ini bertujuan agar dalam pelaksanaan pembelajaran saya dapat mengetahui kendala apa yang dihadapi oleh siswa saya, sehingga saya dapat memotivasi, memberikan solusi, dorongan, dan contoh keteladanan yang baik dalam menyelesaikan permasalahan dan kekhawatiran yang dihadapi mereka. Hal ini sesuai dengan trilogi pendidikan KHD, yaitu Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, dipuri handayani. Perubahan perilaku. Dalam pembelajaran, saya sudah tidak lagi hanya fokus pada aspek kognitif dan pencapaian KKM saja. Akan tetapi, setelah saya mempelajari filosofi pemikiran KHD, sekarang saya lebih fokus pada proses menuntun anak untuk memperoleh sebuah pemahaman tentang suatu konsep. Menyediakan kondisi pembelajaran yang dapat menunjang anak untuk memerdekakan anak, memberikan rasa nyaman dan aman, karena dalam proses pembelajaran tersebut seluruh aspek yang ada di siswa, baik kognitif, psikomotor, dan afektif akan terbentuk, di mana perpaduan ketiga aspek tersebut akan membentuk budi pekerti yang luhur bagi anak, sehingga tujuan pendidikan dapat terwujud, karena sesungguhnya setiap anak memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Berikutnya, yang segera saya terapkan di kelas saya,
Yang pertama, merancang pembelajaran yang berbasis konteks sosial budaya lokal sebagai upaya pelestarian kebudayaan dengan menyesuaikan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Yang kedua, menerapkan sistem among dalam pembelajaran dengan menuntun siswa dalam proses pembelajaran, bukan menuntut anak. Mengubah sistem penilaian dengan menyeimbangkan antara aspek kognitif, afektif, dan psikomotor untuk memerdekakan anak serta menjalin komunikasi dan membangun kesepakatan kelas. Langkah berikutnya yang segera saya terapkan di kelas lainnya yaitu melatih kecakapan abad 21 siswa melalui kegiatan pembelajaran di kelas baik dalam pengisian LKPD ataupun kegiatan lainnya, memahami karakteristik siswa dan keunikannya masing-masing serta melaksanakan refleksi pembelajaran bersama, memfasilitasi siswa dalam rangka mengembangkan potensi dan kreativitas siswa serta berusaha menjadi teladan yang baik dan melakukan pembiasaan pendidikan karakter secara konsisten dan berkelanjutan. Demikian pemaparan koneksi antar materi yang bisa saya sampaikan. Suatu tips untuk kegiatan hari kali ini yaitu ada yang lebih penting dari sebuah hasil, yaitu proses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.